mungkin Pak Iksan. Tapi ada potensi tentang kecurangan. Saya rasa pasti ada, Pak. Tapi kecurangan dalam sisi yang mana? Menurut Kang Asep? Ya, kalau kecurangan yang sifatnya pencurian suara itu terjadi. Ada saja, tapi itu tidak mungkin mengambil dari partai lain. Oke. Nah, kalau selalu ada, pertanyaan saya, Bang, keterlibatan dari sebuah keberadaan kecurangan itu, apakah melibatkan penyelenggara pemilu? Kalau bicara tentang kecurangan, tentunya ada keterlibatan penyelenggara di sana. Penyelenggara itu bukan hanya di atas KPU sampai dengan KPU pusat, tapi mulai dari bawah, mulai dari proses apa namanya, coklit ya, mulai dari penyusunan daftar pemilih tetap. Kan fakta, banyak ditemukan daftar pemilih tetap orang yang sudah meninggal dunia masih ada. Ya kan, walaupun proseduralnya udah kita ikuti, kita tempuh mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Tapi fakta kan. Ini jujur saya agak gemeteran nih, Kang Asep, Bang Andra. Karena saya harus berhadapan dengan para senior dan guru-guru politik yang menguasai sekali. Saya pikir secara teori maupun praktek ini. Tapi sahabat, sebelum kita dalami tema kali ini, pemilu 2024, kalau nggak curang, nggak menang. Mungkinkah seperti itu? Jadi satu hal yang mesti dipastikan dalam diskusi ini sebagai sebuah pertanggungjawaban dari edukasi politik adalah, pertama, bahwa tema ini tidak bermaksud menelanjangi, juga menghakimi, tapi menjadi satu bagian dari bagaimana mendewasakan demokrasi, memahami demokrasi, dan bertanggung jawab terhadap demokrasi, bahwa pemilu sebagai bagian dari rotasi kekuasaan yang menjanjikan harapan baru, perubahan baru, itu tegak lurus antara prosedural dan substansinya. Mengapa demikian? Karena 199 negara yang menganut demokrasi saat ini percaya bahwa hanya demokrasi yang bisa membangun peradaban, berekspresi untuk memunculkan wajah kemanusiaan. Nah, Bang Andra, apa kabar, Kang Asep? Alhamdulillah baik. Bang Andra adalah Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten dan Kang Asep adalah Sekretaris dari DPD PDIP Perjuangan. Tentu saja keduanya adalah kandidat yang akan bertarung di posisi strategis. Bang Andra di DPR RI? Oh enggak, saya masih di provinsi. Oh, masih di provinsi. Kang Asep juga masih Sama. di provinsi. Tapi persoalannya bukan itu. Karena pertarungan kedua orang hebat ini adalah juga menyangkut pertarungan pilpres, pertarungan pileg, dan pertarungan dari pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, serem kan? Bang, apa kabar, Kang Asep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya coba gali apakah benar ini menjadi sebuah indikasi bahwa pemilu harus bermain dengan instrumen curang. Nah, saya coba laporkan dulu dua momen pemilu ke belakang. Di 2014 saya sitir dari Kompas, itu ICW yang melansir statement kecurangan pemilu terbanyak dan termurah terjadi di Banten. Ada 36 kasus kecurangan di Provinsi Banten. Kemudian kecurangan ini juga semakin memprihatinkan karena nilai dari praktek politik uang itu dari 5.000 dan paling tinggi 25.000. Begitu. Kalau kemudian diurai ada 313 praktek kecurangan selama pemilu legislatif pada 4 isu, Kang, Bang. Pemberian uang ada 104 kasus. Pemberian barang ada 128 kasus. Pemberian jasa yang dimaksud adalah penyelenggaraan layanan kesehatan, kemudian hiburan, itu ada 27 kasus. Dan penggunaan sumber daya negara ada 54 kasus. Kemudian pelaku utama
yang dilansir dari berita ini di 2014 itu kandidat, ada tim sukses, aparat pemerintah, dan partai. Kecurangan pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota sebanyak 126 temuan, DPR RI ada 76 temuan, DPRD Provinsi ada 67 temuan, dan DPD RI ada 8 kasus. Nah, kita coba lihat simak di pemilu 2019. Ini dari Bawaslu Banten yang dilansir oleh News Detik. Ada 11.303 TPS yang dinilai rawan kecurangan saat pemilu 2019. Keterlibatan dalam kecurangan ini itu pada variabel politik uang, akurasi data pemilih, ketersediaan logistik, netralitas ASN, dan ketaatan prosedur pemungutan suara. Nah, sebaran dari kategori TPS rawan ini, Kabupaten Tangerang sebanyak 2.279 TPS, Lebak ada 2.517 TPS, kemudian Pandeglang ada 2.085 TPS, Tangsel ada 1.346 TPS, Serang ada 1.131 TPS, dan Kota Serang ada 544 TPS, sedikit. Kota Tangerang 428 TPS, dan Cilegon 473 TPS. Artinya, Banten disebut sebagai 5 posisi indeks kerawanan pemilu. Nah, Kabupaten Pandeglang berada di posisi paling atas 61,2%, disusul Kabupaten Serang 50,3%, Cilegon 50,3%, dan Kota Tangerang 50%. Kang Asep, Bang Andra, saya hanya melansir, saya minta komentar karena keterlibatan kecurangan ini itu menunjuk pada dugaan partai, kandidat, masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Siapa mau memberi komentar dulu? Bang Andra atau Kang Asep? Ketua DPRD dulu lah. Ya, gimana ya kita kalau mendengar tadi yang disampaikan oleh Kang Ihsan gitu. Artinya semua komponen ada di situ ya. Dengan catatan-catatan tadi ada belasan ribu TPS. Itu sebenarnya belasan ribu itu udah lebih dari 30% TPS yang ada di Provinsi Banten. Kalau bicara tentang pileg. Dan kemudian kecurangan-kecurangan yang disampaikan, dilansir tadi itu lebih banyak kepada money politik. Dan yang memprihatinkan sekali adalah nilainya kalau saya. Ya, artinya nilainya yang besarannya 5.000 sampai dengan 25.000. Namun kan tidak dipertegas di situ seperti apa. Apakah kan ada aturan-aturan kampanye terkait jumlah tertentu yang boleh diberikan kepada masyarakat dalam masa kampanye. Ya baik itu souvenir dan sebagainya. Di situ kan nggak dijabarkan. Saya khawatirnya data tersebut mengeneralisir semuanya gitu. Ya mengeneralisir semuanya, sehingga ya kalau bicara data itu ya kita prihatin tentunya. Karena hasil pemilu tentunya legitimasi ya. Seorang pemimpin, seorang perwakilan itu tempatnya memang di TPS untuk memilih, untuk menentukan. Dan kemudian kalau dilansir ada 11.000 ya kekhawatiran kita ke depan tentunya pemimpin yang lahir dari proses pemilu yang tidak fair itu juga akan mempengaruhi hasil daripada pemilunya. Itu sementara saya sampaikan. Nah, berarti apa yang ingin Abang Sanggah mengiyakan atau Abang bilang nggak ada itu? Saya nggak bisa bilang nggak ada karena praktiknya memang saat kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, minimal kita memberi mereka semacam snack, ya makan saat kita menjamu. Apakah itu diterjemahkan kecurangan? Ya, saya juga nggak paham dalam lansir tersebut kan. Snack sedang harganya 10.000, 15.000. Iya, kadang 15.000. Nasi kotak itu 30.000. Ya, kemudian kalau kita memberikan oleh-oleh mug atau kaos, nilainya juga kalau kaos yang memang kualitasnya bagus, udah itu bisa 50.000, 30.000. Artinya Abang ingin bilang kos politik dan money politik itu belum menjadi satu definisi yang... Enggak, saya nggak bilang begitu. Artinya saya mengutip yang dilansir. Kan yang dilansir ini kan permukaan. Kalau kecuali Kang Ihsan sampaikan tadi detailnya, ya kan? 5.000 itu apa sih? Saya juga nggak ngerti 5.000 kira-kira apa Kang Asep.
Ya? Iya. Ada masyarakat yang mau nerima 5.000? Nggak ada. Ada juga. Dan kita juga malu sebagai caleg. Ya kan? Berarti lebih besar, Bang. Jujur kalau seandainya kita sedang melakukan sosialisasi baik di masa kampanye maupun sebelum masa kampanye, ya kita melakukan pendataan masyarakat, kita mengeluarkan kos. Kita mengeluarkan biaya. Dan apakah itu disebut pelanggaran? Ya ada aturannya. Saya bikin stiker, saya tempel di jendela, itu kos, Pak. Iya. Saya suruh orang pasang, nggak mungkin saya suruh orang pasang tuh saya nggak kasih ongkos mereka. Oke. Kalau gitu saya minta clearance dulu sama Kang Asep. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan kecurangan dalam pemilu? Justru saya tadinya bicara kecurangan itu spesifik, bukan pada tataran apa yang sudah dilakukan penelitian oleh ICW ya kan. Karena bagaimanapun juga yang tadi disampaikan oleh Pak Andra, bahwa kita bersosialisasi. Negara pun juga membiayai itu ketika ada sosmed, ada apa. Mengumpulkan masyarakat itu kan masyarakat untuk dikumpulkan, diedukasi. Mereka ada yang meninggalkan pekerjaannya dan yang lain-lain. Justru bicara kecurangan yang tadi disampaikan, saya rasa masih bisa dikatakan tidak spesifik sekali gitu kan. Tapi bukan pada tataran itu. Kita mau diskusi hari ini tuh kita berbicara terhadap bahwa negara kita itu negara demokrasi yang memang setiap saat modelnya harus kita update ya kan, sesuai dengan kondisional yang ada gitu kan. Apalagi kalau berbicara 5.000 sampai 25.000 itu ya kita harga kaos aja udah paling murah tuh 30.000 Pak. Terus kalau kita ngumpulin masyarakat. Tapi ini tahun 2014. Ya tahun 2014. Ya artinya berbicara memang saya pikir kecurangan itu misalnya ada pencurian suara, ada pemanipulasian, misalnya suara saya dicuri, itu juga kan cuman ya saya rasa dengan adanya Bawaslu, KPU juga ikut kerja, terus juga pengawasan dari masyarakat, saksi di setiap TPS juga ada. Relatif kalau dari sisi kecurangan itu tuh lebih terminimalisir gitu kan. Jadi KPPS segala macam sampai harus merubah, kan ada C1 plano dan lain-lain, itu kalau dari sisi itu lebih teramankan ya. Tapi ini kan yang diangkat kan permukaan sebelum pencoblosan. Saya rasa masyarakat di era demokrasi ini pestanya di situ, Pak. Persoalan pilihan itu kadang-kadang kan juga ada dinamika di lapangan. Bisa saja Pak Andra ngasih duit ke Pak Iksan 100.000, uangnya diterima tapi juga tidak nyoblos. Ya kan? Justru kalau berbicara yang curang tuh yang mana gitu kan, rakyat atau kita. Tapi itu bagian daripada dinamika demokrasi yang ada di lapangan. Kan kadang-kadang udahlah, uang dari Pak Andranya saya terima tapi nyoblosnya saya, kan bisa atau uang dari saya diterima. Itu Pak Iksan. Saya berharap podcast hari ini adalah bagaimana kita menjaga demokrasi ini penuh dengan kegembiraan. Persoalan yang tadi disampaikan itu adalah bagian perbaikan ke depan. Jadi ICW juga jangan terlalu menilai bahwa rakyat itu selalu dipersalahkan. Ini namanya pesta. Pesta itu ada kos politik. Saya pasang banner, pasang stiker, Pak. Kalau nggak ada biayanya nggak nempel itu. Itu mungkin Pak Iksan. Tapi ada potensi tentang kecurangan. Saya rasa pasti ada, Pak. Tapi kecurangan dalam sisi yang mana? Menurut Kang Asep? Ya, kalau kecurangan yang sifatnya pencurian suara itu terjadi. Ada saja, tapi itu tidak mungkin mengambil dari partai lain. Biasanya dari internal itu sendiri. Karena ribut itu segala macam. Nah, itu kan kembali lagi dengan demokrasi yang sekarang yang penuh dengan teknologi. Sekarang orang sudah ketika pengumuman foto udah detik itu, Pak. Kalau kemarin kan kita nunggu laporan dari saksi. Kadang-kadang nulisnya di kertas rokok, Pak. Pak Andra sekian, Pak Asep sekian ya kan. Udah lecek, udah nggak tahu udah berubah lagi. Tapi dengan kondisi sekarang, insya Allah itu orang lebih hati-hati kalau dia mau memanipulasi perolehan ya kan. Tapi kembali lagi kalau pada persoalan yang tadi disampaikan, saya rasa itu tidak bisa dihindari, Pak.
Artinya apa yang dilansir dalam media tadi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Nah, kalau nggak bisa dihindari, Kang Asep, harusnya kita bertanya. Harusnya kita bertanya. Iya. Menurut Bapak itu bisa dihindari? Iya, nggak bisa, Pak. Saat kita memobilisasi orang, itu kampanye, kita harus sediakan kaosnya, Pak. Iya. Kita harus sediakan makannya. Katakanlah kita nggak kasih transportnya, karena mereka memang loyalis kita. Iya. Tapi kan kaosnya harus kita kasih. Harus kasih. Aqua lah minumnya. Oke, Bang, saya akan memerankan sebagai host, jadi saya mau tanya. Nah, kalau potensi kecurangan tidak bisa dihindari, bukan potensi kecurangan tidak bisa dihindari. Potensi kecurangan dalam setiap pemilu itu selalu ada. Selalu ada. Oke. Nah, kalau selalu ada, pertanyaan saya, Bang, keterlibatan dari sebuah keberadaan kecurangan itu, apakah melibatkan penyelenggara pemilu? Kalau bicara tentang kecurangan, tentunya ada keterlibatan penyelenggara di sana. Penyelenggara itu bukan hanya di atas KPU sampai dengan KPU pusat, tapi mulai dari bawah, mulai dari proses coklit ya, mulai dari penyusunan daftar pemilih tetap. Kan fakta banyak ditemukan daftar pemilih tetap orang yang sudah meninggal dunia masih ada. Ya kan, walaupun proseduralnya udah kita ikuti, kita tempuh mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Tapi fakta kan bahwa ada orang sudah. Abang melihat banyak kealpaan atau memang ada upaya sistematis dalam persoalan ini? Ya, saya tidak melihat soal kealpaan dulu. Pertanyaannya adalah ada potensi curang. Kalau saya prinsipnya begini, saya percaya curiga jalan terus. Kehati-hatian, kontrol. Ya. Artinya ada potensi itu ada. Kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara. Kang Asep tadi sampaikan bahwa pergeseran suara, bukan hilang ya. Jadi katakanlah partai A. Kalau dipertegas, Bang, perampokan suara? Enggak. Ya enggak segitu, enggak segitunya gitu. Pergeseran suara, contohnya Kang Ihsan. Makanya Kang Ihsan coba nyalek dulu lah. Ya. Bang, kalau digesernya tanpa sepengetahuan dan itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan. Pasti tanpa sepengetahuan. Nah, sepengetahuan siapa? Ya, ini kan prosedural. Prosedural itu yang menjalankan adalah lembaga yang dibentuk oleh negara. Oke. Ya, KPPS itu adalah lembaga. Ya, walaupun sifatnya ad hoc, tapi dia adalah penyelenggara di tingkat. Pertanyaan berikutnya, kalau memang penyelenggara pemilu punya potensi ya, dugaan terhadap penggeseran suara, apakah ini pesanan? Pasti ada yang pesan. Karena kalau nggak ada yang pesan, kamu ngapain juga geser-geser ya kan. Tapi persoalannya gini, Pak. Dan itu rentan, pasti ketahuan. Dan itu pernah terjadi di ini ya kan, persoalannya ketika digugat dan itunya ya ada pemecatan dari partai politik. Kalau saya ingin lebih terbuka, Kang Asep, Bang Andra, apakah potensi kecurangan ini karena memang penyelenggara pemilu tidak mungkin menjadi penyelenggara pemilu ketika tidak ada referensi atau rekomendasi dari partai? Dia tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena apa saya bilang tidak ada hubungannya? Karena penyelenggara pemilu adalah penyelenggara independen. Bahwa saya kenal dengan penyelenggaranya, ya kita tinggal di Banten, kita beraktivitas. Potensi untuk penyelenggara di booking, dipesan untuk melakukan itu pasti ada. Ya, prosedur pemilihan penyelenggara kan bertahapan. Ada pansel dan kemudian ada referensi dan sebagainya, track recordnya, CV-nya dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan pelanggaran atau bahasa yang disampaikan dalam podcast ini ya, kecurangan. Kan sudah secara prosedural juga kan kita sudah ada barriernya, ada aturannya, ada PKPU dan sebagainya. Sama ada halnya dengan undang-undang yang lain. Tetap undang-undangnya sudah ada, aturan sudah ada, kecenderungan untuk beloknya kan juga ada. Oleh karena itu, ya kita kembalikan, dibuatlah ada KPU sebagai penyelenggara, ada Bawaslu sebagai wasit, dan kemudian ada DKPP sebagai Dewan Kehormatan. Gitu. Begitu juga di internal partai. Masing-masing partai juga ada ya bagian untuk barriernya supaya persaingan di internal itu benar-benar menjalankan demokrasi sebenar-benarnya. Walaupun kita sadari bahwa usia kita masih sangat muda untuk bisa menjadi demokrasi yang sempurna, dan saya juga belum punya benchmarknya di mana demokrasi yang sempurna.
Sehingga masing-masing partai hari ini berusaha bicara pertamanya bukan bicara tentang curangnya, tapi bicara bagaimana seluruh bacaleknya, seluruh kandidatnya bekerja meyakinkan rakyat. Bekerja meyakinkan, dan saya percaya seluruh partai pasti melakukan itu. Doktrin yang diselenggarakan, doktrin yang diajarkan pasti itu dulu. Itu dulu. Nah, kemudian di antara proses-proses tersebut tidak semua bacalek itu merupakan ideolog sesuai dengan partainya. Karena dengan sistem proporsional terbuka ini, ya yang tadinya diperjuangkan oleh PDI itu supaya proporsional tertutup, jadi pasar bebas. Iya, jadi pasar bebas gitu. Jadi pasar bebas. Konsekuensi itu. Nah, ini harus diantisipasi oleh partai. Karena yang berbahaya itu kan yang di internal. Di internal itu cenderung tidak menjadi perhatian pihak lain. Ya, pihak luar contohnya. Nah, saya ingin mendalami satu lagi sebelum kita pindah pada potensi yang lain. Kalau menurut Kang Asep, dalam rangka menjaga pergeseran suara, tentu ada potensi menjaga suara. Yes. Ya. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Apakah juga dengan cara-cara yang juga mencurangi misalkan dalam rangka menjaga? Justru semua harus diawali atas dasar kewaspadaan, sehingga partai politik pasti akan menurunkan saksi di setiap TPS. Saksi itulah yang nanti akan melihat apa yang dilakukan oleh penyelenggara, oleh peserta pemilu yang ada di dalam. Nah, saksi itulah yang dia dapat data, dapat ini segala macam, sehingga ketika ada pergeseran di ujung segala macam, dibukalah kembali dari C1 segala macam sampai kotak suara. Itu gugatan, Pak. Dan itu saya sepakat, mekanismenya ada semua, Pak. Biasanya orang yang berbicara curang itu biasanya yang kalah. Ya kan? Kalau yang menang sih enggak lah, Pak. Ya kan? Apalagi ini bicaranya kan atas dasar apa yang dilakukan oleh ICW kan. ICW itu kan general ya kan. Padahal ya ICW sendiri tidak memahami bagaimana ketika kita turun ke rakyat, kita memberikan bantuan dan yang lain-lain untuk meyakinkan bahwa rakyat itu juga kan ada posisi caleg itu yang tadi dikatakan bagaimana turun ke bawah. Nah, turun ke bawah tuh nggak mungkin lah mereka tidak bisa memberikan sesuatu hal yang diharapkan oleh rakyat. Rakyat itu, Pak, nggak didatengin aja datang ke rumah Pak Andra itu pasti setiap pagi ada 3 atau 4 orang. Izin, assalamualaikum, sarapan bareng sarapan bareng dan lain-lain. Itu memang seperti itu. Dan kita sebagai politisi yang memang kita membutuhkan, sebenarnya bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka di rakyat itu. Yang paling bagus itu ke depan adalah bagaimana memberikan pendidikan politik tidak hanya sebatas apa yang dibutuhkan pada saat itu mereka memilih kita, tapi bagaimana sustainable-nya ke depan seperti apa. Jadi kalau kita milih Pak Andra itu kata rakyat, udah yakin kok ini Pak Andra nggak kasih apa-apa juga, karena pembinaan selama 5 tahun jadi pimpinan DPR dan segala macam, program, aspirasi segala macam tersampaikan. Kan itu yang dibutuhkan sama rakyat. Nah, ini dalam rangka edukasi politik. Ketika terjadi satu konflik perhitungan suara di internal partai, biasanya mekanisme penyelesaiannya gimana, Kang? Semua pasti melalui Dewan Kehormatan Partai. Terus itu pun setelah melalui persidangan ada DKPP dan yang lain-lain. Itu kan melalui keputusan ingkrah, ketahuan ya sudah. Ya kan kita tidak bisa bergerak dengan asumsi, Pak. Asumsi nggak bisa, Pak. Ya kalau asumsi ya contoh seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa kalau pedoman yang saya pakai itu adalah saya percaya dengan penyelenggara tapi curiga terus. Saya percaya dengan Pak Asep, tapi saya curiga terus. Itu. Bukan curiganya yang saya kedepankan, tapi percayanya dulu. Iya. Tapi kan diikuti curiga tentu dengan asumsi. Karena memang kita pun dididik seperti itu. Mau nyebrang jalan kita harus curiga. Bahwa yang bawa motor itu nggak benar. Makanya kita nengok kanan, nengok kiri. Kalau saya percaya, saya nggak perlu lihat, saya jalan aja. Orang di lampu merah udah jelas merah, yang semestinya kita tinggal jalan aja berhenti, saya mesti curiga. Ya kan, bahwa ada nanti takut bablas segala macam. Jadi saya pikir manusiawi. Ya. Dan setiap produk yang dihasilkan oleh kita bersama itu tetap pasti ada lemahnya. Nah, itulah tugas kita memperbaiki. Oke, Bang, saya mau pindah pada potensi lain.
Kalau Kang Asep sama Bang Andra melihat potensi kecurangan yang ada di masyarakat seperti apa? Ini biar adil nih. Ya. Bagaimana memotret kecurangan yang ada di masyarakat? Apa nih? Kecurangan dalam pengertian letterluck sesuai dengan PKPU. Boleh? Ya kan? Atau Karena yang disebut curang itu contohnya money politik, kan nggak mungkin rakyat yang kasih ke kita. Kita yang ngasih. Ya. Ya, artinya apakah seperti tadi bahwa potensi kecurangan di masyarakat itu ada ketika nerima Ya kalau uang? curang ada, tapi saya nggak bisa mengeneralisir masyarakat ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang berani menawarkan kepada caleg. Saya bisa bantu Bapak 1.000 suara, 2.000 suara, dan ada biasa caleg baru percaya. Itu curang nggak? Bahwa faktanya cuma 200 atau 100 bahkan nggak ada. Itu curang nggak kira-kira? Menurut Abang? Ya curang lah. Curang dong. Curang dalam hal ngebohongin lah. Iya. Bang, tapi ngomong-ngomong money politik, kalau Abang bilang tadi kan, Kang Asep juga pasti tahu, yang memberi uang itu sudah pasti kandidat atau partai. Artinya sebetulnya Bawaslu itu bisa dengan mudah mengidentifikasi seperti berburu di kebun binatang. Betul. Tapi entah kenapa begitu sulit, bahkan menjadi bagian dari pembiayaan terhadap money politik yang sebetulnya juga Nggak tidak sulit selesai. juga kan Bapak tadi sampaikan tuh ada ratusan kasus segala macam. Berarti kan Bawaslu sudah bekerja. Itu pembuktiannya kan gitu. Iya. Tapi money politiknya kan tidak pernah bergeser, Bang. Ya karena apa gitu? Karena memang ya itu tadi yang saya bilang, ada teman-teman, ada satu partai yang memperjuangkan untuk pemilu dilakukan secara tertutup, ya kan? Tapi faktanya sebelum pemilu dilakukan secara terbuka, money politiknya juga lebih kencang. Ya. Nah, Kang Asep, Ya kalau kami sebagai penyelenggara sebagai peserta, siapkan aja aturannya, kami ikutin. memang kebutuhan modal untuk nyalek itu berapa sih? Relatif, Pak. Artinya gini. Dan nggak mungkin. Ini caleg ini dibagi tiga nih Mas. Caleg pemodal, caleg pejuang, sama caleg duafa. Ya kan? Iya. Pejuang ini Pak, kadang-kadang dia tidak memerlukan uang yang dalam tanda kutip ya kan. Oh si caleg habis 3 miliar segala macam. Dia semua berangkatnya dari pemilih. Jadi tidak semua rakyat Pak yang memang harus disodorkan atau sudah ditukar suaranya itu dengan materi. Tidak semua Pak. Ya kan? Tapi memang lebih dikedepankannya. Apalagi penilaian ICW ini 5.000 aja dijadikan catatan. Padahal kos itu nggak ada apa-apanya. Kita beli snack aja harganya 15.000. Rokok aja nggak dapat setengah bungkus. Nggak dapat setengah bungkus istilahnya. Artinya tidak semua dalam konteks pencalegan ini biayanya yang kata orang wah gitu kan. Mungkin kalau untuk Pak Andra yang sudah ini mungkin kecil Pak. Tapi buat incumbent yang butuh popularitas, butuh ini kan dia hitung, diakumulasi dari dia berangkat ditetapkan menjadi daftar calon tetap, ya kan? Dari sudah masuk ke daftar saja masih DC saja dia kan sudah bikin banner, bikin apa, bikin. Kalau model Pak Andra, model saya ya bukan berarti menyombongkan, banner itu kan relatif buat yang ini, makanya sekarang tuh incumbent lebih banyak yang tidak masang banner, nggak tahu karena Perpres 33 kan gitu. Tapi intinya pengenalan itu butuh. Nah sehingga ketika diakumulasi dari dia setar sampai ke hari H, habis sekian miliar. Tapi buat saya pernah mengalami Pak bahwa ketika orang bicara ratusan juta gitu kan, saya relatif nggak mengeluarkan uang begitu banyak. Tinggal tergantung, yaitu namanya caleg pejuang. Bagaimana kita ngobrol dengan rakyat, meyakinkan rakyat segala macam. Ketika rakyat sudah yakin, Pak, mereka tidak juga harus dinilai. Yang biasanya kata Pak Andra itu kan bagaimana caleg itu turun ke bawah. Yang caleg yang nggak turun ke bawah itu yang nunggu ada penawaran dari orang. Oh saya bisa 100 nih, jumlahnya sekian kali sekian. Faktanya di lapangan tidak seperti itu. Ngegiring masyarakat itu nggak gampang, Pak. Oke, saya ingin pindah ke potensi. Jangan pindah dulu, menarik soalnya. Berapa sih sebenarnya? Ya, Kak Isat sebagai pengamat lah, coba deh kasih kita patokan. Berapa sebenarnya biaya minimal atau biaya maksimal yang ditentukan kepada caleg untuk ikut kontestasi? Iya. Karena kan begini, ada dua. Tadi kalau Kang Pak Asep sampein 2 ya, tiga
3 kriteria caleg yang hampir sama lah semuanya. Tapi saya sampaikan ada 2 modal yang harus tersedia sebagai bakal calon legislatif itu. Pertama adalah social capital, modal sosialnya. Ya. Kedua adalah financial capital. Kalau cuma ada 1, berat Pak. Berat. Ya. Jadi saat Bapak tanya berapa sih idealnya? Kalau yang punya financial capital, hanya punya financial capital pasti besar. Karena dia harus dan relatif gitu, variatif. Variatif. Ya, tapi kalau dia yang punya social capital, dia cenderung lebih kecil. Ya kan? Apalagi nanti masuk, sudahlah punya social capital, sudahlah punya financial capital, dia ideolog. Ya, ikut mendirikan partai, nggak pernah pindah-pindah partai, naik turun prestasinya di partai, kadang di atas, kadang di bawah, segala macam. Itu beda lagi. Kalau saya yakin, Kang Asep, Bang Andra pasti modal sosialnya tinggi. Bukan. Saya kan kita dalam hari ini mewakili teman-teman dari seluruh partai loh. Tapi saya juga ada pertanyaan. Saat kita dipersepsikan bahwa curang baru bisa menang, ya sadis banget ya kalian gitu ya. Kita berarti kan ini judulnya agak bombastis gitu. Maksud saya justru saya berharap yuk nyalek bareng gitu, ya kan? Biar ngerasain gitu, maksudnya biar ngerasain. Kita tadi mau bicara ini judul terlalu bombastis. Harusnya bagaimana menatap pileg atau pilpres 2024 ini dengan berbagai macam dinamika dan dialektikanya ini. Tapi insya Allah situasi dan kondisi itu agar tidak terpolarisasi lagi hal-hal yang sifatnya membawa kemunduran bangsa ini, ya kan? Saya dengan Pak Andra mungkin berbeda dalam konteks kandidat presiden, tapi ini menjadi satu anugerah ketika Pak Prabowo juga gabung ke kita, ya kan? Semua juga ada plus minusnya, tapi bagaimana negara ini menjadi lebih baik. Dan saya berharap ekses daripada situasi nasional ini juga berimbas kepada daerah, bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan kan? Itu memang ada gitu kan. Kalau warna merah semua, ya bagi Pak Asep bagus, ya kan? Bagi yang lain enggak. Kalau warna putih semua, bagi saya bagus, bagi Pak Asep nggak ada. Makanya perlu warna-warni. Jari aja 5, berbeda-beda panjangnya, ukuran juga beda-beda. Jadi yang disampaikan Pak Asep bahwa perbedaan itu merupakan sebuah anugerah, saya sepakat. Penyelenggaraan pemilu itu harus dilaksanakan riang gembira, saya juga sepakat. Sehingga kita menuntut kepada penyelenggara, kepada pengawas, kepada semua ornamen-ornamen penyelenggara pemilu untuk betul-betul melaksanakan pemilu sebaik-baiknya. Karena undang-undang memberi kewenangan. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPU untuk menyelenggarakan. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi. Bahkan punya kewenangan untuk menindak. Bahkan punya kewenangan untuk membatalkan hasil-hasil pemilu yang terindikasi dan terbukti curang. Jangan hanya berhenti dalam pemahaman dia curang, asumsi. Kasihan Pak. Saya yakin konstruksi. Saya ingin nambahkan juga, kalau curang hanya didasari atas dasar money politik, itu terlalu jauh kalau menurut saya. Ya kan? Curang itu biasanya dilakukan. Kalau money politik itu kan bagian daripada upaya. Namanya kandidat pengen menang kan. Ini penghalusan nih Kang Asep. Iya, artinya gitu loh. Kalau dari sisi money politik itu belum masuk kategori curang. Ya kan? Yang curang itu ketika ya kan KPU-nya bermain, terus juga memanipulasi data, saksinya disuruh makan dulu, ya kan, diinikan segala macam. Wah, dan itu tugas daripada Bawaslu, terus KPU, semua sampai ke tingkatan yang lebih bawahnya sebagai penyelenggara yang memang ditugasin oleh negara dan dibayar. Kalau itu tataran itu punya integritas, semua penyelenggara pemilu itu clear Pak. Ini kan bumbu Pak. Ini mah hanya sebatas riak-riak, ada yang namanya pesta demokrasi kan. Ada yang Bogor, biar tekor asal kesohor, ya kan? Karena gini, ada yang menghabiskan anggaran sampai sekian miliar tidak jadi Pak. Ada yang dia tidak ngabisin ini, ya kan? Biasanya ketika udah menang, habis 100 juta juga ngomongnya 500. Nah, insya Allah Kang Asep, Bang Andra, konstruksi dari pembicaraan ini memang menjadi sebuah edukasi. Sepakat. Menjadi informasi bahwa instrumen kecurangan itu bukan menjadi bagian dari proses demokratisasi.
Tapi itu ada juga menjadi satu fakta yang nggak bisa dihindari pada sisi potensi. Nah, kemudian saya ingin masuk karena ada dua hal lagi yang mesti saya gali. Bagaimana potensi kecurangan? Mungkin Kang Asep, Bang Andra punya pengalaman pada sisi kandidat caleg, kontestan. Kontestan. Pengalaman ya. Saya 2 kali ikut pemilu sebagai caleg. Dalam pikiran saya adalah bagaimana caranya saya menang dan kemudian nggak bisa dicurangin. Artinya saya all out, gaspol. Karena sistem pemilu kita ngerampok suara itu berat, Pak. Karena mata semua di TPS segala macam. Karena suara di TPS itu maksimal hanya 300 dan nggak semua orang akan menggunakan hak pilihnya. Saat tidak semua orang menggunakan hak pilihnya, artinya ada kertas kosong, Pak. Kertas suara yang tidak terpakai. Itu berarti kan potensi curang. Bagaimana caranya? Saya nggak perlu mikirin itu. Saya bicara sebagai pribadi waktu saya nyalek, saya gaspol. Saat selisih suara saya ribuan, ya udah saya merasa tidak akan pernah bisa dicurangi. Tapi kalau yang beda-beda tipis, itu ngeri, Pak. Bisa 2, 3. Itu bisa ngeri, Pak. Dan ini kejadiannya memang banyaknya di posisi itu. Makanya posisi itu. Dalam konteks saya sebagai caleg dalam 2 kali. Dalam konteks saya sebagai pimpinan partai, dari awal kita udah kasih barrier, Pak. Kita kasih panduan. Tidak ada ruang untuk kamu mencurangi kawan kamu. Makanya jangan pernah menggerindrakan Gerindra. Makanya kita bagi wilayah kampanyenya sesama caleg. Ya kan, itu yang terjadi gitu. Itu yang kita ini kan. Jadi potensi curang seperti dari awal kita bilang ada. Potensinya ada. Ya tinggal kita menyiapkan itu. Makanya cara yang paling efektif kalau pengen jadi adalah menjadi suara terbanyak. Insya Allah nggak bakal dicurangi. Insya Allah nggak bakal dicurangi. Ya selesai pada tataran itu yang saya punya pengalaman. Ya itu kembali lagi suara saya kan alhamdulillah selalu lebih tinggi dari nomor urut yang di bawahnya. Jadi ya kalau sudah lewat 5.000 itu segala macam kita tidur juga kan dicuri sama dia 2 biji nggak akan selesai itu. Walaupun seluruh TPS dikumpulkan nggak akan ketemu Pak dengan suara seperti itu. Itu yang memang kecurangan yang memang sering terjadi itu ketika selisihnya 5. Itu sudah bisa dipastikan. Sudah pasti dipastikan. Berpotensi sekali. Gitu kan. Artinya ada yang kandidat yang bermain, penyelenggara yang bermain, siapa semua saksi yang bermain. Karena kalau kandidat doang nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Harus ada ya di hal yang lain yang sifatnya melakukan kecurangan itu nggak mungkin kerja sendiri. Pasti kerjanya kolektif. Nah, terakhir Bang Andra, Kang Asep, potensi apa yang terjadi pada pemerintah terhadap kecurangan pemilu? Netralitas. Pasti persoalan netralitas. Nggak ada yang lain. Ya netralitas. Kalau netralitas itu artinya saat pemilik kewenangan dalam hal ini pemerintah itu tidak netral, ya tentu potensi kecurangan itu besar sekali. Bang Andra percaya ASN selalu netral? Kalau dalam konteks menggunakan hak pilihnya pasti tidak netral. Ya, netral yang saya maksud di sini adalah alat kekuasaan tidak digunakan untuk memenangkan satu kelompok atau satu partai atau satu kandidat tertentu. Oke. Kang Asep? Ya hampir sama lah. Kekuasaan itu kalau perorangannya ya mereka tidak netral. Pasti ada yang berpihak ke saya. Ada keluarga kita juga mungkin di situ. Keluarga kita ya kan. Nah, persoalannya banyak yang terjadi itu ya ketika kekuasaan itu atas dasar itu. Tapi itu juga saya rasa ya pembuktiannya susah, Pak. Sumir. Jadi sebetulnya potensi kecurangan dalam pemilu itu susah sekali dibuktikan. Setuju? Ya, setuju saya. Setuju. Karena itu butuh pendalaman lah. Apalagi kalau misalnya ya terbuktinya 2014 ya ceritanya hanya sampai di situ kan. Betul nggak? Betul. Terus nggak ada kandidat yang digagalkan juga. Iya. Ya? Oke. Jadi kalau tidak ada yang digagalkan berarti kan gagal pembuktian. Saya contohkan sederhana. 2 kali Gerindra ikut Pilpres melalui Pak Prabowo. Dan kami merasa dicurangi. Itu kan persepsi kami. Ya. Lalu kami menggugat kepada MK. Lalu kami kalah. Ya sudah. Berarti kami tidak bisa membuktikan. Ya, kunci dari kecurangan itu pembuktian. Kalau asumsi, ya orang bisa mengasumsikan. Saya bener, alhamdulillah Pak Andro sudah ngakuin kalau yang kalah itu biasanya ngaku rasa dicurangin. Karena yang kalah itu biasanya saat dia sudah mengikuti semua prosedur, clear, bangkit lagi. Ya. Benar
benar nggak? Betul, Bangkit betul, lagi. betul. Jadi jangan nunduk, bangkit lagi. Politisi itu namanya. Ya. Kalau politik itu nggak ada mati-matinya. Biasa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Iya, Jadi iya. percaya itu aja. Iya. Karena kadang-kadang ada anekdot begini, Pak. Ya kan, lebih baik menang kurang terhormat daripada kalah terhormat. Iya. Katanya kan gitu. Nggak enak, kalah itu nggak enak. Gitu. Kan gitu loh. Anekdotnya kan itu. Tapi semua saya sih mari ya kan ke depan demokrasi ya kan. Kalau caleg itu relatif kondisionalnya tidak seperti serem yang disampaikan, karena caleg itu kan bukan menang, Pak. Iya, Jadi. Kalau menang belum tentu pilkada, jadi ya. Kalau pilkada itu baru menang. Tapi kalau caleg itu jadi, Pak. Semua punya metodologinya. Ada yang suaranya 2.000 jadi, ada yang suaranya 7.000 nggak jadi. Ya mungkin bisa saya ini Pak Ihsan. Jadi dengan sistem proporsional terbuka, bukan lagi dengan bilangan pembagi pemilih, sehingga setiap partai itu punya caleg-caleg potensial. Dan kemudian elektabilitas partai itu kan berbeda-beda. Sedangkan kursi yang diperebutkan itu sangat terbatas. Ya contohnya di dapil saya itu cuma 6 dulu ya. Sekarang 7. Nambah ya. 7 satu kursi nambah karena jumlah penduduk. Nah, jumlah partai yang ikut partisipasi itu 14. Kemudian ada satu kandidat yang dia ada di partai baru. Suaranya luar biasa, Pak. Secara pribadi suaranya melampaui semua bacalek di situ. Tapi bisa tidak terpilih. Tapi dia menang kalau bicara tentang suara. Tapi bisa tidak terpilih. Ya itulah dengan kondisi seperti itu. Nggak jadi lah ya. Nggak jadi. Jadi ya beruntunglah gitu kan yang ada di yang sudah melalui proses panjang masuk kepada bacalek potensial jadi. Ya tinggal tugas kita bersama ya mengawal bagaimana penyelenggaraan pemilu ini sesuai dengan aturan. Bagaimana peserta pemilu ini juga bisa menjalankan sesuai dengan aturan dan perlu diedukasi oleh KPU, oleh Bawaslu, dan kemudian bagaimana juga kita sesama kontestan ya bisa saling menghargai, saling menghormati. Makanya disampaikan Pak Asep tadi bahwa pemilu kali ini harus dilaksanakan riang gembira. Oke. Ya. Terima kasih para senior. Sahabat, mungkin kesimpulan ini salah. Karena potensi kecurangan ternyata tidak berada dalam garis prosedural demokrasi. Dia berada dalam satu wilayah substansi demokrasi yang dalam perbincangan kali ini sulit untuk ditemukan, diangkat dalam sebuah garis prosedural. Gitu Bang Andra? Betul. Kang Asep? Betul. Terima kasih. Sama-sama. Saya merasa terhormat bisa diskusi kali ini berdua dengan tokoh-tokoh hebat. Dan untuk sahabat, jadilah pemilih cerdas, bukan pemilih yang